Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 5 yang beranggotakan Wilda Ananda Septian NIM 203200254, kemudian Wahyu Majidatul Nur Aini NIM 203200251, berikutnya Sukron Wahyudi 2032045, kemudian Yolanda Francisca 203200260. Kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang tata surya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tata surya. Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri dari matahari, planet, meteoroid, komet, dan asteroid yang berputar mengelilingi matahari atau berevolusi. Tata surya terletak di galaksi Bima Sakti atau yang bisa juga disebut juga Milky Way. Susunan benda-benda langit yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang matahari. Berikut penjelasan tentang matahari. Matahari merupakan bintang yang menjadi pusat tata surya. Matahari memiliki massa paling besar sehingga gaya gravitasi matahari mampu mengatur peredaran anggota tata surya lainnya dan menjadikan matahari sebagai pusat tata surya. Unsur penting penyusun dari matahari yaitu hidrogen dan helium. Matahari terdiri atas lapisan-lapisan yang yaitu inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Inti matahari disusun oleh gas yang sangat padat. Fotosfer merupakan lapisan matahari yang paling luar dan tampak bercahaya. Adapun lapisan kromosfer dianggap sebagai atmosfer matahari. Adapun lapisan kromosfer dianggap sebagai atmosfer matahari. Korona disebut juga mahkota matahari karena berbentuk lingkaran cahaya putih yang indah. Matahari selalu memancarkan energi. Hal ini mengakibatkan terjadinya fenomena pada permukaan matahari. Permukaan matahari kadang tampak berbentuk gumpalan-gumpalan yang disebut granula. Saya, Yolanda Francisca, akan meneruskan penjelasan dari Mbak Wahyu Majid. Bab yang kedua adalah anggota tata surya. Planet. Merkurius merupakan planet yang terdekat dengan matahari. Suhu planet pada siang hari mencapai 427 derajat Celcius, berkurang menjadi 152 derajat Celcius pada sore hari dan menjadi min 173 derajat Celcius pada tengah malam. Kandungan intinya mirip dengan bumi. Kandungan intinya yaitu besi, nikel, mineral, silikat. Venus. Jarak Venus dengan matahari 108 juta kilometer. Arah rotasinya berlawanan dengan planet-planet lain. Venus disebut bintang fajar atau bintang senja. Planet Venus tertutupi oleh awan karbon dioksida yang tebal. Bumi. Bumi adalah tempat tinggal manusia. Jarak bumi dari matahari 150 juta kilometer. Bumi merupakan satu-satunya planet yang memiliki kehidupan karena terdapat oksigen dan air. Selain itu, bumi mendukung berlangsungnya kehidupan. Mars. Jarak Mars dari matahari sekitar 228 juta kilometer. Atmosfer Mars sangat tipis sehingga tidak dapat melindungi radiasi yang berbahaya dari matahari. Mars bercahaya kemerahan karena debunya mengandung oksida besi sehingga disebut planet merah. Jupiter merupakan planet terbesar dengan diameter 142.984 km dan volumenya 13.000 kali volume bumi. Jupiter tersusun dari hidrogen dan helium. Atmosfer pada Jupiter berawan tebal yang terdiri dari es amnitik dan salju. Suhu di atas awan Jupiter sekitar 120 derajat Celcius. Saturnus berbentuk pipih karena kerapatannya rendah dan berotasi sangat cepat. Planet ini berbentuk bola gas panas yang terdiri dari hidrogen dan helium. Saturnus memiliki cincin yang tersusun dari gas beku dan butiran-butiran debu. Atmosfer planet ini mengandung metana dan amoniak. Suhu di atas awan Saturnus sekitar 170 derajat Celcius. Uranus. Suhu puncak pada Uranus mencapai min 210. Oleh karena itu, suhu pada planet Uranus sangat dingin, tidak seperti planet lain yang berputar tegak lurus seperti gangsing. Uranus berputar mengelilingi matahari. Neptunus.
Atmosfer di Neptunus dipenuhi dengan metana sehingga Neptunus tampak berwarna biru. Satelit adalah benda langit yang mengitari langit. Satelit yang terkenal adalah bulan. Berikut adalah daftar satelit pada setiap planet yang disajikan dalam bentuk tabel. Planet Bumi, nama satelit terbesarnya adalah bulan. Planet Mars, nama satelit terbesarnya adalah Phobos dan Deimos. Planet Jupiter, nama satelit terbesarnya adalah Io, Europa, Ganymede, dan Callisto. Planet Saturnus, nama satelit terbesarnya adalah Titan, Rhea, Dione, Tethys. Planet Uranus, nama satelit terbesarnya adalah Ariel, Umbriel, Titania, Oberon, dan Miranda. Planet Neptunus, nama satelit terbesarnya adalah Titan, Proteus, Nereid, dan Larissa. Arah perambatan sama dengan arah peredaran planet yang mengelilingi matahari, yaitu berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Jenis lain dari satelit seperti yang sudah dijelaskan pada tabel di atas adalah satelit buatan, di mana satelit tersebut adalah buatan manusia. Asteroid. 4 planet yang terdekat dengan matahari yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars disebut dengan planet dalam, sedangkan sisanya yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus disebut planet luar. Antara planet dalam dan planet luar terdapat sabuk asteroid, yaitu ribuan planet kecil dan pecahan-pecahan yang masih diperdebatkan asalnya. Asteroid juga disebut planetoid. Asteroid terbentuk oleh benda kecil, gas, beku, dan debu-debu. Meteoroid adalah benda padat yang bergerak dalam ruang antar planet. Benda ini berukuran lebih kecil dibandingkan asteroid. Meteoroid yang terlalu dekat dengan bumi dapat masuk ke atmosfer bumi dan terlihat sebagai meteor. Meteor bergesekan dengan atmosfer sehingga terbakar dan meninggalkan jejak cahaya. Peristiwa tersebut dikenal dengan hujan meteor atau bintang jatuh. Meteor yang sampai di bumi dinamakan meteoroid. Komposisi dari meteoroid logam adalah besi, nikel, kobalt, dan fosfor. Sedangkan meteoroid buatan tersusun dari oksigen, besi, silikon, dan magnesium. Komet adalah bola-bola gas beku yang tercampur dengan pecahan batuan dan logam. Saat komet mendekati matahari, panas matahari mencairkan sebagian gas beku sehingga membentuk ekor yang bersinar. Komet yang terkenal bernama Komet Halley yang muncul pada 76 tahun sekali. Ya, nama saya Wilda Ananda Septian. Saya akan melanjutkan ke presentasi yang materi yang berikutnya. Rotasi bumi. Gerak rotasi bumi adalah gerak bumi mengitari porosnya sendiri. Gerak ini dengan arah negatif atau timur, yaitu dari barat ke timur. Jika kita lihat dari pesawat antariksa tepat di antara kutub utara, maka bumi berotasi berlawanan arah jarum jam, arah negatif. Gerak rotasi bumi ini dapat dibuktikan dengan percobaan bandul Foucault. Ada 6 peristiwa yang diakibatkan oleh gerak rotasi bumi ini. Yang pertama yakni peredaran semu harian benda langit. Yang kedua, pergantian siang dan malam. Kemudian yang ketiga, perbedaan waktu. Yang keempat, perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi akibat rotasi bumi. Garis tengah khatulistiwa lebih besar daripada garis tengah kutub. Yang kelima, pembelokan arah angin. Yang keenam, pembelokan arus laut. Kemudian revolusi bumi. Revolusi bumi adalah gerak bumi pada orbitnya mengelilingi matahari. Bidang orbit bumi mengelilingi matahari disebut ekliptika. Selama mengitari matahari, poros bumi selalu miring 23,5 derajat terhadap garis yang tegak lurus ekliptika. Orbit planet-planet lain tidak sebidang dengan ekliptika.
ekliptika. Sudut antara bidang orbit planet lain dengan ekliptika disebut inklinasi hari. Dilihat dari matahari sebagai kerangka acuan, bumi melakukan suatu revolusi diam korusi dalam 365,256 hari dalam sebuah orbit elips yang mendekati lingkaran. Bumi berevolusi dalam arah negatif, berlawanan arah jarum jam. Artinya, jika kita berada dalam pesawat antariksa tepat di atas kutub utara, maka kita akan melihat bumi mengitari matahari dalam arah yang berlawanan arah jarum jam. Gerak revolusi bumi ini pun mengakibatkan beberapa peristiwa yang dapat dirasakan oleh para penghuni planet ini. Di antaranya adalah perubahan lamanya siang dan malam. Yang kedua, pergantian musim. Yang ketiga, pergerakan suhu tahunan matahari. Yang keempat, terlihatnya rasi bintang yang berbeda dari bulan ke bulan. Yang kelima, penetapan kalender Masehi. Apik. Langsung, Pak. Beli ini saya Wilda. Jadi aku lah delok. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Wilda Nanda Septian tentang bab 4 peredaran bulan. Peredaran bulan. Bulan juga mengalami rotasi dan revolusi. Rotasi bulan adalah gerak bulan yang berputar pada sumbunya. Revolusi bulan adalah gerak bulan mengelilingi bumi. Waktu revolusi bulan sama dengan waktu rotasi bulan, sehingga menyebabkan wajah bulan yang menghadap bumi selalu sama. Waktu yang diperkirakan mengalami revolusi satu kali adalah sekitar 29 hari atau 1 bulan. Fase bulan adalah bentuk bulan yang berbeda-beda saat diamati dari bumi, meliputi sabit, kuartil, gibbous, dan purnama. Bulan tampak bersinar karena memantulkan cahaya matahari. Setelah setengah bagian bulan yang menghadap matahari akan terang, dan sebaliknya yang membelakangi matahari akan terlihat gelap. Akan tetapi fase bulan yang terlihat dalam bumi bergantung pada kedudukan relatif matahari, bulan, dan bumi. Peredaran bumi dan bulan menyebabkan pula peristiwa terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Apa itu gerhana bulan? Gerhana bulan terjadi apabila matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis simpul dengan posisi bulan membelakangi bumi atau disebut dengan oposisi. Tentu saja gerhana bulan terjadi pada malam bulan purnama. Gerhana bulan terjadi karena bulan memasuki umbra bumi. Karena pengaruh inklinasi bulan terhadap ekliptika, maka gerhana total tidak selalu terjadi pada saat bulan purnama. Jika bulan hanya dekat simpul, maka hanya akan terjadi gerhana panumbra. Jika bulan sangat jauh dan simpul, maka tidak akan terjadi gerhana bulan pada saat bulan purnama. Yang selanjutnya yaitu gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi pada saat bulan berkonjungsi atau bulan baru tepat pada simpul atau setidak-tidaknya mendekati simpul dan terjadi pada siang hari. Gerhana matahari terjadi karena umbra atau penumbra bulan menutupi matahari. Gerhana matahari total terjadi ketika umbra bulan menutupi matahari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami dari kelompok 5 memohon maaf. Semoga penjelasan dari kelompok kami dapat diterima dan bermanfaat untuk saya pribadi dan umumnya untuk yang mendengarkan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.